Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini kita akan bercerita part 2 mengenai hubungan percintaan kita gitu ya. Jadi kemarin itu kita udah bercerita nyampe di mana, Mas? Di gang 1 belok kanan. Iya, habis itu lurus. Jadi kita Nyampe di waktu pacaran ya, waktu pacaran. ya Waktu sampai pertama kali pacaran terus diem-diem kan. nggak ada yang diam-diam tahu. pacaran. Oke. Terus tuh setelah itu. Nah, Setelah itu jadi kita itu kan nggak ada yang tahu tuh yang pacaran. Tiba-tiba teman-teman aku tuh tahu kalau kita tuh pacaran. Nah, dari situ gimana, Mas? Kamu nanya ke aku nanya ke siapa? Ya, jadi gini. Awal kita pacaran tuh itu waktu kalau nggak salah waktu UTS ya. UAS ya. Ya. Semester 3 UAS buat ujian terakhir kayaknya. Nah, ujian terakhir tuh kita pacaran kan. Habis itu kita pacaran, sore-sore itu kita jadian lewat BBM. Habis itu aku sama Fitri tuh janjian gitu, kayak ada perjanjian jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan sampai ada yang tahu. Terus kita kan jadian hari Sabtu, Minggu, Senin. Dan Seninnya itu ujian. Dan kalian tahu nggak sih, ujian itu aku kan baru pertama kali waktu pacaran. Aku pas ketemu pagi-pagi kan, aku chatan dong, semangat sayang, kayak gitu-gitulah basa-basi. Nah, habis itu pagi-pagi tuh aku duduk di bangku nomor 3, Fitri sebelah pojok kanan, tapi dia kode-kode ke aku terus gitu loh, kayak lihat aku terus gitu. Jadi kan kayak ada kecurigaan gitu. Terus tiba waktunya jam berapa gitu, jam 9, kayak waktu jam 9 gitu, Fitri tuh kayak lihat ke aku terus. Aduh Mas, gimana, aku gak tahu ujiannya, lihat ke aku terus gitu kan. Ya aku diem kan pakai kode mata gitu, udah gitu terus aku. Terus dia kayak ada teman-teman kita yang curiga. Akhirnya Fitri ke kantin, aku keluar. Tapi HP-nya ada di Tapi HP-nya ada di selokan meja. itu, kolom meja ya. Ada di kolom meja. Terus waktu kita keluar, mungkin anak-anak udah curiga kali ya. Enggak, posisinya HP kamu kan itu biasanya kan Bukan HP kamu kan? enggak, bentar, oh iya, HP aku tuh kan biasanya enggak dikunci. Gak tahu sih, pokoknya aku lupa dikunci apa enggak. Tapi yang penting waktu itu kita keluar, aku gak tahu kemana, dia ke kantin. Terus tiba-tiba ada teman kita itu ngomong di depan banyak anak-anak, Fitri sama Hanafi pacaran ya, langsung ngomong kayak gitu kan. Terus kita kaget gitu satu kelas. Terus Fitri tuh bilang, aduh gimana Mas, aduh gimana gitu kan, ngechat ke aku nangis, aduh gimana gitu. Terus aku ya udahlah, biasa-biasa aja, terserah Fitri mau gimana aja. Waktu itu kayak kita itu shock gitu, soalnya memang di saat anak-anak semuanya tahu, kayak kayak kita itu posisinya gak enak waktu itu, ya nggak sih? Kayak kita itu jadi tekanan mental nggak sih? Kayak beban gitu buat kita. Nah, habis itu ya anak-anak ada satu orang yang ngomong, Fitri sama Hanafi pacaran ya gitu. Terus kita diam-diam aja sih, nggak ngaku. Cuman Fitri enggak gitu. Ya udah, setelah itu nggak ada apa-apa. Terus habis itu waktu hari Selasanya ada ibu guru, namanya Ibu, Jangan disebut. ya itulah, ada ibu namanya Guru itu bahasa siapa Indonesia. ya, guru bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba dia itu ngecek HP kita, ya nggak sih? Terus HP Mas. iya, tapi kan waktu itu HP ku dikunci kan. Nah terus waktu Ini itu bentar dulu.
sebelumnya HP aku sama HP Hanafi itu nggak pernah dikunci, ya nggak sih? Jadi kayak teman-teman meskipun mau pinjem HP kita tuh ya udah tinggal Ya. pinjem aja. Nah, di situ di beberapa hari itu memang HP kita berdua itu kita kunci gitu kan. Kita kunci dan ada salah satu siswi ya. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Siswi kan. Nggak tahu sih, lupa terus. Ada salah satu siswi itu bilang tumben HP-nya Hanafi dikunci gitu, paling ada sesuatunya gitu. Terus baru ibu guru itu Nah, baru HP ku kan dipegang waktu itu. Terus tiba-tiba dia ngecek BBM karena semua kelas itu temenan sama bu guru itu ya. Terus tiba-tiba dia itu ngomong, sekarang namanya Fitri, BBM-nya Afisa Kavensor gitu. Waktu dulu ya. namaku yang lagi booming kan Hanafi Kavensor waktu itu ya. Terus ibu guru itu bilang, sekarang nama BBM-nya Fitri Afisa Kavensor ya. Ada apa ini gitu. Ya udah kan, kita deg-degan waktu itu. Soalnya kan ada bu guru. Ya udah, terus lambat laun tiba-tiba waktu itu bu guru itu keluar, kayak seakan-akan di belakang itu banyak omongan kan di belakang. Ya kita cuek-cuek aja sih. Kita mau ngaku gak enak, kita gak mau ngaku posisinya kayak gini. Habis itu kita teleponan malam-malam curhat. Dia nangis ke aku, aduh mas gimana mas, kita ketahuan, aku gak enak gini gitu, ya nggak sih. Nah, gak enak gini gitu. Terus akhirnya aku nyari solusi, aku bilang gini, ya udah mau gimana lagi, kita jalanin aja dulu. Lagian anak-anak udah tahu kan, di belakang kita itu mereka udah tahu kan. Ya udah kita jalanin aja dulu, kita juga baru jadian masa udah putus, aku ngomong gitu kan. Terus dia bilang, dia nangis sih waktu itu malam-malam. Dia Kenapa aku nangis? Karena gini guys, soalnya kan aku nggak pernah ya, ketika aku pacaran sama seseorang pasti entah itu teman pacarku, entah itu teman aku, pasti mereka semua tuh kayak ya udah support aja gitu. Nah, ini baru pertama kali ini aku pacaran sama cowok, terus tiba-tiba satu kelas, beberapa organisasi, terus habis gitu satu sekolahan, yang notabene biasanya itu adik-adik kelas itu kalau ketemu sama aku, karena kan dulu aku termasuk kayak aktif organisasi gitu kan, mereka itu nyapa gitu kan, kalau ketemu, kalau jalan dimanapun nyapa. Nah, dari situ pertama dari kelas, anak-anak kelas nggak ada yang nyapa, ya nggak sih? Enggak kayak sih. cuek-cuek aja, Nah, maksudnya kayak bukan nggak nyapa, tapi mereka cuek kayak gitu. diem dengan seribu bahasa mereka Mereka gitu. itu kayak diem ketika kita masuk Kayak ke kecewa. kelas. Mereka itu diem, yang biasanya kita bercanda terus bareng-bareng, kayak seakan-akan kayak hening gitu. Di kelas itu kayak hening. Terus tiba-tiba di kelas itu kayak apa ya, aku bilangnya itu kayak anak-anak itu kecewa ke aku pertama itu, yang paling kecewa itu pasti ke aku. Karena yang dari awal itu memang yang membangun dari nol itu, yang bikin kompak itu aku awalnya, yang bikin anak-anak itu kayak bersatu, kayak kompak, kayak satu visi, satu misi, kita kemana-mana berjuangnya bareng kayak gitu. Terus sampai bikin yel-yel apa ya, terus itu yang bikin kita kompak. Tapi akhirnya dengan aku pacaran sama dia, jadian sama dia, kayak aku itu kayak memecah belah gitu. Akhirnya waktu itu kita itu di kelas itu hening, diem gitu, kayak gak ada suara apa-apa gitu loh. Nah, itu yang bikin aku itu shock sebenarnya. Aku kayak gak enak gitu. Cuman aku fan-fan aja sih. Kalau teman-temanku yang cowok, no ini sih, I don't care lah, gak peduli kalau teman-teman yang cowok. Tapi kalau teman-teman yang cewek, wah, di belakang layar itu wah, Tapi gak ada yang mendukung Blas. Nggak ada Pacaran yang mendukung kita yang Blas. ada yang mendukung Blas. Cuman satu momen itu, waktu itu kayak aku kan menjaga jarak kan, karena memang aku mau menjaga perasaan dia kan. Karena waktu itu semua temen cewek itu deket sama aku semua, karena memang aku itu kayak wadahnya anak-anak buat curhat gitu ya, benar gak sih? Buat minta solusi, minta pendapat, terus kayak mau main-main sama kantin, biasanya ke kantin itu anak-anak ngajak aku semua kan. Nah, semenjak pacaran sama dia itu, aku tuh kayak menjaga jarak gitu, ngomong aja sama anak-anak aku berjarak, karena memang dari dulu aku pacaran itu
kayak aku harus benar-benar menjaga gitu. Makanya setelah aku jadian sama dia, meskipun diam-diam ya aku menjaga jarak gitu, ngomongnya gak terlalu banyak, gak terlalu barbar, kayak seakan-akan aku membatasi perlahan gitu. Nah di situ mungkin anak-anak curiga ya, anak-anak curiga, akhirnya mereka diem semua tanpa no komen apapun, diem. Terus di belakang itu kayak banyak ya, banyak yang cerita-cerita yang ya membuat tentang yang enggak lah, cerita yang tidak gitu kayak kan, kayak diperbesar gitu kayak loh seolah-olah masalahnya. seolah-olah kita tuh kayak menyakiti berbagai pihak, kayak ada yang ini yang itu gitu kan. Iya, kayak seakan-akan kita itu ya pokok intinya menyakiti semuanya lah, padahal kan enggak. Padahal Ini kan sebenarnya berbicara itu tentang hak kita kan gitu kan, ya nggak sih? Jangan bicara hak dulu. Ya, Sebenarnya oke. kan ini bicara tentang perasaan gitu loh, perasaan dari hati ke hati gitu loh. Nah maka dari itu kita itu kayak memutuskan ya udah lanjut aja dulu. Nah habis itu malam-malam itu ada banyak anak-anak yang komen di yang komentar di BBM ku, nanya kan semuanya. Aku cuekin aja. Terus waktu hari itu masuk semuanya diem, karena semuanya udah tahu, satu kelas itu sudah tahu semuanya, satu kelas udah tahu semuanya. Terus anak-anak itu kayak cuek gitu, kayak kayak jutek banget gitu loh ke aku. Nggak mau ableut, apa bahasa ableut? Judes Bukan sih, apa kayak pokoknya sinis itu. ya, kayak sinis banget gitu ke aku. Nah kok berhenti tahu gimana sih? Enggak berhenti. Udah gitu. Kayak sinis banget, ingetin 11 menit. Kayak sinis banget itu mereka ke aku. Ya udah, aku diem aja kan. Terus sampai sesekolahan itu tahu semuanya, ya enggak sih? Iya, Sampai satu sekolah itu tahu, dan satu guru bahasa Indonesia itu juga tahu kan. Terus dia manggil aku, tahu nggak? Dia manggil aku, terus dia tanya kan, kenapa di kelas kok ini anak-anak ini semua, katanya. Terus aku bilang, enggak Bu, gak ada apa-apa. Udah ngaku aja kamu pacaran sama itu ya gitu. Enggak Bu, ya kan malu-malu kan. Jadi kayak seakan-akan aku dipandang waktu itu kayak yang dewasa banget kan di satu kelas itu. Jadi kayak anak-anak itu, iya nggak sih, kayak anak-anak itu sungkan banget gitu. Jadi waktu itu dosen itu tanya, ya udah aku jawab. Guru itu nanya, ya udah kan aku jawab. Terus bilang ya udah nggak apa-apa, kan masalah hati ya, mau gimana lagi ya, ngomongnya sih kayak gitu. Terus ya udah, itu kan itunya Bu Guru, tapi wali kelas kita nggak tahu sama sekali ya sih. Tapi nggak tahu ya, tahu Belum apa tahu enggak, pas waktu itu. tapi dia nggak ikut campur gitu loh, ya nggak sih, dia cuek-cuek aja. Cuman satu kelas itu yang ikut campur, akhirnya mereka itu pada komen semua. Terus ada satu cewek juga sampai ngechat aku. Siapa? Oh iya ya. Sampai satu cewek itu sampai ngechat aku, dia bilang pokok ngungkapin perasaan kekecewaan dan kekesalannya juga ke aku. Terus aku bilang kan dengan dengan terbuka, kayak dengan sejujur-jujurnya aku bilang terus terang, ya aku kayak gini ya, mau gimana lagi. Dan Gitu loh. posisinya dia juga nggak lagi pacaran sama siapa aja, Betul. gitu kan cuma Enggak, deket, waktu itu aku memang deket sama beberapa cewek. Waktu itu ada cewek, cuman deket doang. ada teman kelasku sendiri, ada 2 yang aku deket. Terus di luar kelas pun ada juga yang deket gitu loh. Jadi kayak seakan-akan aku itu kayak mengecewakan semuanya gitu loh, dan mengecewakan teman kelasku yang 2 itu, padahal kan enggak gitu. Nah dari itu kayak merasa kecewa banget, dan akhirnya dia ngechat ke aku ngungkapin semuanya. Ya aku jelasin lah perlahan-perlahan, sampai buat status kan, saling sindir itu di FB. Cuman aku nggak ngelayanin aja gitu loh, cuman aku sok bijak aja sih dulu waktu itu, kayak buat kata-kata tentang apa ya, pokoknya kayak kata-kata yang bijak banget gitu, sampai akhirnya mereka diem. Dan ada satu teman aku, pas dia kayak ngedukung aku gitu, Oh iya. yang di belakang itu, dia ngomong ya udah mau gimana lagi, mereka saling sayang kok. Ya gak salah lah, mereka kan haknya mereka masing-masing mau pacaran apa enggak gitu. Toh mereka juga gak selingkuh kan gitu kan, maksudnya Iya. gak saling selingkuh. Kita juga sama-sama gak punya pacar, aku gak punya Betul. pacar, dia gak punya pacar gitu.
Cuman dulu salahnya aku salah sih dulu. Aku terlalu friendly sama teman-temanku. Iya, terlalu friendly. Akhirnya semua orang- cewek yang dekat cewek sama aku, merasa- semua cewek yang dekat sama Iya. aku itu baper. Nah, Ya, termasuk 4 cewek yang aku deketin itu dulu. Yang akhirnya mereka baper semuanya. Nah, maka dari itu tapi mereka tahu gak sih kalau semisal memang dianggap temen gitu? nggak tahu sih sebelumnya, aku nggak tahu mereka nganggap aku teman. Cuman aku menganggap mereka ya udah deket, Temen, sahabat gitu loh, nganggapnya biasa aja gitu. Tapi nggak tahu setelah itu mereka nganggapnya seperti apa. Cuman ya aku minta maaf lah sebelumnya udah nyakitin teman-temanku dulu. Aku memang salah sih waktu itu dulu karena terlalu friendly sama teman-teman Iya, cewek terlalu itu, friendly. terlalu friendly. Akhirnya cewek-cewek itu baper kan. Terus setelah itu, dan kalian tahu nggak sih, dia ini ponakan guru fisika. Hmm. Nah, ponakan guru fisika yang ngajar terus kita yang gitu. ngajar kita, tapi dia nggak tahu. Bukan Terus ponakan, adik ipar. oh ya, adik ipar. Iya, dia tuh adik ipar guru fisika, tapi dia nggak tahu ya. Nggak tahu apa nggak tahu, aku juga nggak tahu. Cuman waktu itu pas mau rekreasi kita udah pacaran ya nggak sih? Iya, udah Pacaran ya? udah pacaran. Nah, udah pacaran kan. Terus habis itu ada di satu momen dia itu memberanikan diri kayak minta maaf gitu ya nggak sih? Di rumahnya kamu ya? Iya, Kayak minta maaf karena minta maaf ke ya rumah ya ke cewek. rumah si ceweknya itu. Cewek yang yang- temanku dulu. Heeh. Nah, waktu itu aku itu kayak seakan-akan kita itu kayak sadar diri, ya udah kita salah gitu ya. Kita udah mau minta maaf duluan ya nggak sih? Kita menyadarkan itu semua ya nggak sih? Terus kita mau minta maaf ke semuanya ya kan? Biar apa? Biar anak-anak itu menerima kita, menerima hubungan kita. Tapi akhirnya dengan lambat laun kayak mereka semuanya menerima hubungan kita ya nggak sih? Meskipun di belakang masih ada aja yang Iya, cuman itu kan hanya 1-2 orang yang ngomong, itu 1-2 orang. Tapi yang lain itu mayoritas sudah mendukung semua. Tapi di luar dari kelas itu semuanya kayak membenci. iya, Di luar dari kelas tuh ya. membenci kayak seolah-olah Kal- kita kayak gimana gitu ya. Iya. Terus kalau kayak kita lewat gitu kayak Kayak diomongin. gitu. Cuman kita ya Biasa cuek-cuek aja. aja sih. Nggak ngerespon apa-apa gitu karena kita itu menganggap ya udah kita pacaran yang pacaran aja gitu, kayak kita saling mengungkapkan rasa masing-masing kayak gitu aja sih. Terus ada di satu momen ya udah kita pacaran lanjut, tapi untungnya waktu itu kita pas libur kan, libur semesteran Iya, ya, jadi kayak ada langsung rasa lupa gitu. ada kayak momen Renggang waktu. renggangnya. Akhirnya anak-anak itu perlahan kayak udah melupakan, ya udahlah bukan urusan kita juga kan kayak gitu. Akhirnya ketika masuk ya udah anak-anak udah seperti biasa lagi menerima hubungan kita, kayak apa ya, udah welcome, cuman masih 1-2 orang aja ya nggak sih. Terus tapi itu butuh perjuangan banget sih nggak sih? Cuman waktu diceritain kayak gini ini kayak nggak merasa gitu, nggak Nggak ngerasa. kerasa. Cuman waktu itu bener-bener Bener-bener kayak kayak- tekanan mental ya. Iya, tekanan mental, iya, menguras pemikiran, Iya. fisik. Sampai kita itu, dia itu nangis-nangis sampai Sampai pernah aku bilang, jam 12 malam. Sampai aku bilang kayak, udah, aku gak mau pacaran sama kamu, sumpah ya, aku gak mau saling tengkar sama temen-temen cewek aku gara-gara cuman cowok gitu kan. Karena aku gak pernah kayak Cuman gitu. cuman aku tetap nguatin dia aja ya nggak sih. Aku cuman nguatin kamu. Kita yang awalnya berjuang bersama ya udah kita lanjutin. Kayak apa ya? Kita udah ngejebur, Udah kecebur nih gitu. udah basah gitu. Udah basah. Ya udah lanjut aja, jangan setengah-setengah gitu. Dan akhirnya kayak kita Toh itu kita mau putus juga semua orang udah tahu kalau kita iya, pacaran. kalau kita pacaran. Jadi kayak percuma gitu loh. Ya udah kita dengan PD-nya kita ya udah Kita kita lanjut melanjutkan. aja. Akhirnya kita lanjut dan pelan-pelan teman-teman kita semuanya menerima dengan baik. Meskipun masih ada ya kayak oknum-oknum ya ada sampai bertahun-tahun loh oknum-oknum. satu orang lah. Satu dua orang Iya. yang yang kayak masih kayak merasa dirugikan. dirugikan banget gitu loh. Bukan 1-2 orang Padahal sih. kalau dipikir secara logika tuh gak ada hubungannya gak sih? Kayak Ya biasa lah namanya Iya. juga kan ini apa. iya sih, Pasti ada kan. beda-beda pandangan. Nah itu juga
Terus waktu itu setelah kisah itu selesai, perjuangan dari benar-benar mempertahankan karena hujatan, bagai hujatan, tekanan, terus kayak apa namanya ya, kayak dicuekin sama teman-teman. Itu kayak perjuangan banget gitu mempertahankan hubungan. Cuman waktu itu setelah itu ada perjuangan lagi. Waktu itu masalah ini temennya kamu lagi. Yang ada temennya dia itu kayak seakan-akan menekan dia, kayak ngefitnah aku terus gitu. Padahal kita udah pacaran kan, udah pacaran waktu itu kan. Tapi dia itu kayak udah kerasukan gitu loh. Kayak udah kerasukan, kayak mindsetnya udah dicuci gitu, otaknya udah dicuci pakai sabun rinso gitu. Akhirnya bersih. Kayak otaknya udah dicuci, akhirnya dia itu kayak kemakan omongan temennya. Cuman dia minta putus kan, waktu itu dia minta putus. Ya udah aku putusin kan. Ya udah kalau kamu mau minta putus ya udah. Akhirnya waktu itu kita putus, tapi masih chatan. Dia bilang, tiba-tiba dia masuk kelas tuh bilang, aku kangen sama kamu. Terus aku bilang kan sama dia, iya aku juga kangen, kataku gitu. Terus tiba-tiba waktu itu aku bilang aku kangen, terus coba nengok ke belakang. Waktu itu kan aku tiduran sama anak-anak. Posisinya itu chattingan ya? Chattingan dalam satu kelas itu chattingan kita. Dia di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Cuman aku sambil tiduran kan sama teman-teman. Ya udah, habis itu kayak kita pacaran kayak nggak ada statusnya. Iya. Bukan siapa-siapa kita kenalnya dulu. Statusnya kita bukan siapa-siapa. Cuman kita saling sayang. Karena dia itu mutusin aku gara-gara temennya. Coba ceritakan dulu. Tapi sebenarnya masih sayang gitu, kayak terpaksa aja gitu, terpaksa mutusin. Dia mutusin aku karena terpaksa. Tapi nggak tahu ya. Aku dulu waktu pacaran sama dia itu kayak aku merasa ya udah cewek ini harus diperjuangin gitu. Ya udah aku memperjuangin dia sampai sekarang ini dan aku berhasil. Semoga aja sampai nikah kan. Amin. Dunia akhirat kan. Amin. Terus waktu itu dia mutusin aku kan, ya aku terlanjur sakit hati lah. Karena waktu sebelumnya aku memperjuangkan hubungan ini dan melewati hujatan semua berbagai teman-teman. Tapi dia malah mutusin aku karena satu teman. Coba bayangkan aja. Jadi karena aku merasa aku terlalu setia. Kalau udah jadi aku merasa sayang sama seseorang kayak ya sakit udah hati aja, ya, gitu. kayak sakit hati aja gitu, sakit banget gitu. Tapi aku ya udah, aku rela gitu mutusin. Cuman dia bilang ya aku masih sayang mas sama kamu gitu. Cuman aku ya karena dia aja mutusin kamu. Akhirnya kita diam-diam tetap komunikasi, cuman kayak di sosial media itu kayak nggak ngepost foto bareng gini gitu ya. Cuman dia sering jalan sama temennya dia itu juga cewek, jadi kayak lesbi itu dia tuh. Aku cut ini sumpah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, langsung tertuju, nggak boleh nggak suka. Ya dulu kayak dia itu parah, temenan cewek sama cewek itu terlalu parah. Apaan sih kan gitu. Nggak mau ini di-cut pokoknya. Nah ya dia tuh temenan cewek sama cewek dulu. Jadi kayak aku itu diputusin gara-gara temennya. Terus habis itu ya udah. Tapi kita tetap bareng meskipun bukan siapa-siapa statusnya, kita tetap bareng. Kita jalanin aja ya. Tapi aku sih yang terlalu banyak disakiti waktu itu karena dia lebih memilih sama temennya ya. Cuman waktu akhir bulan apa gitu, bulan Maret kalau nggak salah atau nggak bulan April, dia itu sama aku, dia itu suruh milih, kamu milih aku apa milih dia gitu. Terus akhirnya dia memutuskan milih aku karena dia tahu lah mana yang tulus dan mana yang cuman ada maunya aja. Karena aku memang tulus deketin dia dulu, nggak tahu kalau sekarang. Nggak bercanda. Iya, makanya dia tuh sampai waktu bulan Maret itu dia akhirnya mutusin temennya, terus balik lagi sama aku, dan akhirnya temennya dia lupakan, dihapus semuanya total blast. Akhirnya kita sampai sekarang bertahan. Masih ada udah dulu ya, lanjut nanti ya. Lanjut nanti dulu. Masih ada itu udah ya, the end. Udah the end. Nanti ada lagi kelanjutannya, cerita tentang awal perkuliahan. Itu semakin ini sih. Enggak,
habis itu kita cerita dulu waktu apa namanya, waktu sampai mau kuliah disuruh putus juga sama Rama gitu, sama orang tuanya. Kamu kan disuruh jangan pacaran kan, terus kita tetap aja. Nanti kita ceritakan lagi di part 3 ya. Kita ceritain di part 3 karena ini tuh kayak menyangkut keluarga juga di hubungan kita, ya nggak sih? Terus sampai awalnya Hanafi itu dipandang kayak sebelah mata anak nakal sama keluarga aku, kayak gitulah intinya. Terus sampai kita daftar Polri, aku bareng-bareng ya. Dia, aku daftar aku daftar Polri, kamu daftar ini Koar. Ya kita bareng-bareng sih dulu berjuang. Stay tune aja ya. Stay tune. Terus pantangin channel kita, jangan lupa like, share dan komen. Oke. Dah. Makasih udah apa? Jangan lupa kepoin nih. Kepo. Iya kan, kepo kan. Apa sih yang enggak jelas? Kepo. Iya, kalian kepoin hubungan kita. Dah. Kalau ada masukan dan saran kita mau buat video apa lagi selanjutnya, di komen ya. Karena kita butuh masukan dan saran kalian biar channel ini tetap berkembang. Dah.